kiai, para guru-guru, dan semua hadirin dan hadirat. Ketahuilah bahwasanya zikir merupakan amalan yang paling unik, paling istimewa. Kenapa? Sebab zikir tersebut nggak repot, nggak susah, dan nggak keluar duit, nggak keluar biaya. Dan dengan segala kemudahan tersebut, pahalanya juga sangat-sangat besar. Sehingga apabila kita puasa mesti kelaparan panjang seharian. Apabila kita sholat berapa? 10 rakaat, 20 rakaat, kecapean. Apabila kita baca ngaji Al-Quran, paling kita buat berapa lama, berapa banyak kita membacanya. Dan juga ada ibadah seperti sedekah, mesti keluar duit. Mau umrah, mau haji, keluar duit, keluar tenaga, waktunya lama. Akan tetapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak ngapa-ngapain, cuma lidah doang yang berucap. Hanya lidah aja yang berucap, itu pun juga nggak harus lantang, suaranya bebas. Boleh berzikir dengan perlahan, ada manfaat dan khasiatnya sendiri. Boleh juga diizinkan berzikir dengan suara lantang, ada manfaat dan juga khasiatnya sendiri, dan ada sunnahnya juga yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'in. Barang siapa yang berzikir mengingat aku dalam kesendiriannya, maka aku akan sebut dia sendirian. Begitu, Allah akan mengingat dia sendiri. Barang siapa yang menyebut berzikir pada Allah di depan khalayak ramai, di hadapan orang lain, maka aku akan sebut dia di hadapan makhluk dan khalayak yang lebih baik daripada kumpulannya dia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai para ulama ketika bercerita menyebutkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW, di antara disebutkan orang kalau sudah berzikir, ngumpul hadir di majlis zikir, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafazuhumul malaikah. Itu semua yang hadir merasakan sakinah, ketentraman, kedamaian. Kemudian juga diliput semuanya dengan rahmat Allah. Malaikat mengelilingi mereka hadir di majlis tersebut. Kemudian tahu faedah yang terakhir apa? Itu Syekh dengan satu bilang, dan ini yang paling agung, ini yang paling hebat, ini yang paling istimewa. Apa? Wa zakarahumullah fi man indah. Allah menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan oleh Allah. Kita sekarang kalau lagi rapat kabinet disebut nama kita, waduh keren banget. Apalagi lagi rapat di pertemuan kepala negara disebut nama kita, waduh luar biasa. Majlis kita disebut, acara kita disebut, luar biasa. Nah ini Allah Ta'ala menyebut kita di hadapan para malaikat-malaikatnya, di hadapan khalayak yang lebih baik daripada kumpulan kita. Jalla jalaluhu ta'ala qawman. Nah karenanya itu Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Sebut aku, pasti aku sebut kalian. Pasti aku sebut kalian. Itu dia janji dari Allah Ta'ala. Yang menyebut Allah disebut, yang ingat Allah diingat. Allah bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, kul lughzalimin la yadhkuruni. Allah bilang, wahai Musa, katakan kepada para penjahat, jangan zikir kepada saya. Kenapa? Sebab saya sudah janji, yang nyebut saya bakal saya sebut dia, yang ingat saya bakal saya ingat dia. Tapi kalau orang yang taat, dia sebut saya sebut dia dengan rahmatku. Tapi kalau orang yang bejat, dia zikir, dia sebut saya, maka saya sebut dia juga sesuai janji. Tapi saya sebut dia dengan laknatku. Makanya sebagian ulama, kalau sebelum berzikir tuh mereka gemar sebelum berzikir beristighfar dulu kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, baru mereka berzikir. Bukan artinya jangan berzikir, kita semuanya berdosa. Nah ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan
Kalau pendosa nggak berzikir, nah kapan dia mau taubat dari dosanya dia? Kalau pendosa tidak menyebut kepada Allah Ta'ala, nggak mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kapan dia akan diampunkan dari dosa-dosa dan kesalahannya? Dan zikir tersebut hal yang paling ampuh di dalam menyelamatkan seseorang dari siksanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan yang paling ampuh dalam menyelamatkan orang tersebut, ya, lebih ampuh daripada zikir kepada Allah. Tidak ada amalan yang lebih ampuh dari zikir untuk bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hanya yang paling ampuh, berzikir kepada Allah. Terus zikir, ada waktu-waktu tertentu kita disunahkan berzikir. Ada waktu zikir tiap saat, tiap waktu, dimanapun kita zikir kepada Allah Ta'ala. Tapi ada momen-momen tertentu dan keadaan tertentu lebih dianjurkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi, zikirnya Nabi, bayangin, mau pakai baju ada zikirnya, buka baju ada zikirnya, masuk rumah ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, kebangun kendusin tengah malam zikir. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sholat zikir, sholat isinya zikir semuanya. Kelar sholat ada zikir lagi sholat. Azan, dengar azan zikir, kelar azan zikir, ada doa selesai azan. Wudu, dalam wudu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kan zikir wudu ketika basuh wajah, ketika kumur-kumur, ketika istinsyaq, kemudian juga ketika membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Selesai wudu ada zikir yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai masuk WC ada zikirnya, keluar dari WC, keluar dari kamar mandi ada zikirnya. Hubungan suami istri ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sesungguhnya kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad di Nashah Diniyah yang kita baca, itu disebutkan nanti di situ ada saat-saat tertentu, ada waktu-waktu tertentu di mana kita dianjurkan untuk membaca zikir ini, amalan ini. Ada sunnah, ada zikir yang dianjurkan untuk kita baca di momen dan saat-saat tertentu. Nah, saat datang momen tersebut kita nggak zikir, kita lalaikan tugas dan apa yang disunahkan untuk dibaca di saat tertentu. Kemudian dari itu kita ketimpa musibah, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Kan sudah dibilangin suruh zikir. Kalau kena musibah, ya jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa dia nggak berzikir? Kenapa dia melalaikan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beragam macam-macam. Itu dikatakan oleh ulama, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'at. Allah Ta'ala tahu kita orang ini mudah bosan, mudah jenuh. Makanya itu dibikin amalan beragam. Zikir ada beragam. Ada zikir la ilaha illallah, afdalu zikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Hal yang paling afdal yang pernah saya ucapkan dan pernah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya dari dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka dia langsung masuk surga. Itu diceritakan oleh guru kita, dia sedang hebat cerita. Ada satu orang, suatu ulama, dia ngajar kitab, buka kitab hadis. Saat dia sampai di suatu ucapan hadis, ucapan Rasulullah yang tadi, maka akhir kalamihi min dunya la ilaha illallah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya dari dunia ini, terakhir dia ucap, ucapan terakhirnya dari dunia ini kalimat la ilaha illallah. Baru ngomong gitu, tahu dia diam, nunduk, tidak dilanjutin hadisnya. Dia lama, muridnya nungguin apa kelanjutannya. Diterakhir satu udah meninggal. Terus penasaran apa kelanjutan dari hadis tersebut. Dibuka kelanjutan hadis, dakhalal jannah, masuk surga. Subhanallah. Jadi kelanjutannya itu langsung dipraktekkan, nggak lagi diucapkan, langsung praktek. Kelanjutannya udah dipraktekkan, masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala.
Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Sebarkan nih kalimat, fahami nih kalimat, dalam islami kalimat ini. Itu kalimat la ilaha illallah adalah para pemula mereka itu memulai langkahnya menuju kepada Allah dengan menekuni zikir ini, zikir la ilaha illallah. Dan uniknya zikir ini, zikirnya para pemula dan para senior yang mencapai puncak wali-wali terbesar, baliknya ke zikir ini semuanya. Melazimkan zikir ini, zikir la ilaha illallah. Kemudian ada zikir subhanallah, ada zikir alhamdulillah, ada zikir Allahu akbar. Itu disebutkan oleh para ulama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu yang dominan dalam zikirnya beliau kalimat la ilaha illallah. Tiap ngomongnya campur sama la ilaha illallah. Kalau ngobrol sama orang sambil dengerin orang mulutnya bapak kami la ilaha illallah. Begitu. Bahkan kadang tuh sampai kalau mau masuk kamar mandi diganjel mulutnya dengan batu. Kenapa? Kalau enggak terus berucap la ilaha illallah. Selalu ucapan la ilaha illallah dominan pada diri dan kepribadian beliau la ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Khattab yang dominan pada dirinya adalah takbir Allahu akbar. Sebentar Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma takbirnya Sayyidina Umar bukan tidak mengesankan beringas. Takbirnya Sayyidina Umar indah, elegan, santun, membuat orang meneteskan air mata. Sayyidina Umar kalau udah takbir, nafsu sirna. Sayyidina Umar kalau udah takbir, nafsu sirna. Setan pergi. Nggak ada ambisi, nggak ada obsesi, nggak ada hawa nafsu. Yang ada Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Cuma ada Allah. Ini kata orang takbir, Allah sirna. Yang ada nafsu, yang ada caci maki, yang ada ngomel-ngomel. Kok yang muncul nafsu? Kan kita bilangnya Allahu Akbar. Mestinya nafsunya sirna. Amarah sirna, obsesi sirna, cinta harta, cinta tahta sirna. Yang ada cuma Allah, Allahu Akbar. Mestinya kan begitu. Ini enggak, Allah di sirna, semuanya yang muncul. Lihat Tuhan yang mana yang ditakdirin. Ada lagi orang kemana di sebagian tempat bunuh-bunuhan nama muslim, takbir. Dia tembakin muslim, pasang bom di masjid, takbir. Yang ngebunuh Buti juga takbir. Yang ngebunuh Sayyidina Umar bin Khattab juga takbir. Yang ngebunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu juga takbir. Yang ngebunuh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang ngebunuh beliau takbir. Cuma apa yang mereka takbirkan Allah yang mana yang ditakbirkan. Subhanallah. Karenanya itu berikan takbir haknya. Jangan dinistakan takbir tersebut, muliakan. Orang yang takbirnya dipakai buat maksiat sama aja kayak di kampus buang air besar ada takbiran. Ada penista takbir, bukan pengagumkan takbir. Sayyidina Umar takbirnya beliau luar biasa. Jangan kan begitu. Setan kabur. Bukan kalau melihat Sayyidina Umar, kalau melihat bayangannya Umar bin Khattab. Inna syaitan la yafragu min dhilli Umar. Wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan ghaira fajji. Itu syaitan kalau udah melihat bayangannya Sayyidina Umar, dia kabur. Jadi Sayyidina Umar menempuh satu jalan. Ini syaitan lagi jalan di jalanan di gang. Tahu-tahu udah mau keluar gang, ngelihat tuh ada bayangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar baru masuk gang, begitu syaitan udah mau keluar. Ini kalau diterusin bisa papasan. Ngelihat ada bayangan Sayyidina Umar di sana, itu syaitan milih mundur, balik. Mencari jalan yang lain. Kabur melihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu hal yang zikir yang paling dominan pada pribadinya adalah zikir Allahu Akbar. Dalam keseharian Allah Akbar, mengagungkan Allah. Saking mengagungkannya Allah Ta'ala, beliau kalau udah baca Quran ingat Allah Ta'ala. Saat kalau membaca Al-Quran itu sampai dalam sholat tahajudnya sampai histeris, sampai nangis, histeris, bahkan jatuh pingsan. Kemudian sakit dan dijenguk gara-gara apa? Gara-gara
terlalu khusyuk.